Jadi YouTube kita kehack beberapa hari belakang ini. Setelah dihack, mereka sampai ganti kata sandinya, mailnya, dan nomor HP-nya. Tapi alhamdulillah dalam 2 hari ya kita bisa ngambil kembali YouTube channelnya gitu. Syukur banget. Tapi usahanya juga banyak. Iya, bener banget. Jadi kita di sini pengen berbagi guys, gimana kronologinya dan gimana caranya kita mengatasi YouTube kita yang kehack ini bisa kita ambil kembali ya. Mungkin diantara kalian juga ada yang nonton dan punya masalah yang sama kayak yang pernah kita hadapi ya. Jadi kronologinya waktu itu aku install satu aplikasi di laptop ya. Nah waktu aku klik aplikasinya ternyata itu nggak bisa kebuka guys. Nah di sini emang kita harus hati-hati ya guys kalau kita mau install sesuatu di laptop, di HP gitu. Terutama sekarang ini rawannya di HP sih. Kalau di HP biasanya aku udah paham ciri-cirinya aplikasi itu kayak gimana yang mencurigakan gitu ya. Jadi ya aku beneran berjaga-jaga banget gitu kalau dari HP. Banyak juga kan kiriman-kiriman email yang gak jelas ke kita tentang endorsement tapi ternyata pas dibuka gak bisa dibuka guys. Aku pernah juga coba itu. Tapi alhamdulillah gak kehack karena aku udah tahu ini pasti aplikasi mencurigakan. Nah sementara yang di laptop ini beneran gak kedetek sama sekali guys. Ini gak kedetek kalau aplikasi ini mencurigakan atau enggak. Jadi waktu aku klik ternyata kosong gitu. Dan aku mikirnya ini aplikasi yang aku install ini aplikasi pelacak keyboard history ya. Kan ada tuh. Jadi kalau misalnya kita ngetik-ngetik apapun di Windows, di laptop kita itu bisa kebaca sama hackernya gitu. Misalnya kita ngetik nama kita gitu, sama hackernya nanti bisa lihat tuh kita ngetik apa aja selama 1 hari ini, 2 hari ini gitu. Nah ini bahaya banget guys. Dan aku rasanya hacker-hacker ini udah jadinya pro banget tau. Sebelum-sebelumnya kan aku guys orangnya gak terlalu paham tentang teknologi, udah siap-siap jadi ibu-ibu gitu. Tapi aku pun kadang-kadang bisa merasakan, nah ini kayak linknya aneh banget gitu. Ini aku gak mau pencet gitu, aku gak mau buka. Ini linknya dari mana aku gak tahu, ini mailnya aneh aku gak mau. Tapi sekarang hackernya itu pro banget. Sampai mereka membuat mail-mail yang sangat aman kelihatannya, aplikasi yang gak dicurigakan sama sekali, semuanya kayak kelihatannya normal dan aman banget gitu. Jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau kalian mau download sesuatu. Itu bahaya banget. Iya benar. Suamiku kan sudah sama teknologi udah lama banget kan, sejak kecil sama teknologi, sama internet. Udah tahu tentang banyak link, banyak aplikasi, tentang laptop, HP. Tapi dia pun bisa dihack guys. Iya, jadi hati-hati banget ya. Terutama apalagi kita kan. Iya, terutama mungkin di sini yang jarang bersentuhan langsung dengan teknologi itu hati-hati banget ya. Harus mengamani banget gitu. Kapan kamu sadar kalau kamu dihack? Aku sadar waktu siang-siang. Beberapa hari yang lalu kan aku kan ini ya ikut rombongan tour gitulah, tour umroh plus tour gitu. Aku yang jadi tour leadernya. Posisinya aku di jalan di atas bis. Aku lihat kok tiba-tiba aku nggak bisa akses akun Gmailku, nggak bisa akses Google Drive. Pas aku buka YouTube, wah ternyata udah langsung tiba-tiba log out gitu. Nah di situ aku baru sadar tuh. Itu sebenarnya dihacknya di jam 4 malam, jam 4 subuh lah. Tapi kita baru sadar siang-siang sore. Iya, baru sadar siang-siang. Baru sadar setelah kamu bilang aku gak bisa masuk akunnya. Aku kan punya akses juga dari YouTubeku kan itu bersama gitu. Aku coba masih gak bisa akses. Aku juga mungkin sore-sore yang waktu di kerja gitu sadarnya. Jadi mereka dihacknya jam-jam pagi-pagi gitu. Jadi kronologinya jam 4 tuh tiba-tiba muncul notifikasi di HP itu. Aku kan nggak terlalu ngeliat notifikasi HP-nya ya, karena waktu itu aku lagi kerja. Tiba-tiba jam 4 itu semuanya diganti guys. Aku kan aktifin 2 keamanan verifikasi gitu ya, yang pakai SMS dulu, kode SMS masuk ke HP-ku, terus pakai kode yang muncul. Pokoknya aku super ketat lah keamananku. Semua itu ternyata bisa hilang, dihapus, diretas semuanya tanpa pengetahuan aku gitu. Email recovery-nya dihapus. Nomor teleponnya diganti, passwordnya juga diganti 2 kali. Biasanya kalau misalnya kita gagal masukin password, itu ada minta buat tulis password terakhir yang kamu ganti. Nah, si pencuri ini udah tahu nih, bakalan ada pertanyaan ini. Jadi dia ganti 2 kali. Passwordnya A, terus diganti passwordnya B gitu. Jadi aku nggak bisa masuk sama sekali. Pro banget itu. Iya, dan hari itu gimana sih kan kalau misalnya kita sebagai tour leader itu harus ini kan harus fokus, terus servisnya juga harus bagus, harus senyum-senyum gitu. Nah di saat itu guys, wah gila sih, aku langsung kayak sedih banget gitu. Pasti under pressure banget. Iya, terus gimana ya bisa nyimbangin gitu antara sedih dan harus bahagia juga gitu di depan tamu-tamu yang datang kan. Aku sedih banget karena YouTube ini itu perjuanganku dari tahun 2017 guys. Kalian harus lihat guys, soalnya waktu-waktu itu dia masih kecil banget kayak imut gitu. Nah video-videonya semuanya aneh. Itu
YouTube ini aku gak dapat dengan viral langsung dapat 100.000 subscribers. Aku gak gitu guys. Berjuang mati-matian dari 2017. Aku mengorbankan waktuku, tenagaku. Semua hasil perjuanganku tuh rasanya hilang dalam satu malam gitu. Kayak mungkin kalau kalian punya toko yang sukses, yang udah besar gitu, terus tiba-tiba tuh kebakaran gitu tokonya dan habis semua, lenyap semua barangnya. Nah itu yang mungkin kayak aku yang rasakan tuh kayak gitu ya. Pastinya yang kalau misalnya toko kebakaran lebih sedih juga lah. Kalau ini kan kasusnya digital ya. Iya insya Allah masih bisa balik. Jadi waktu itu aku mikirnya gitu. Jadi aku sedih sih. Cuma aku harus mikir logis gitu. Gimana caranya ya biar bisa balik lagi gitu kan. Aku sedihnya karena apa? Karena YouTube itu seperti diary kita yang kita setiap hari upload terus. Ya, benar. Semua memori-memori kita ada di YouTube kita. Kalau tiba-tiba dihapus semua videonya, aku rasanya sedih banget sih. Soalnya sekarang pun aku masih balik ke video-video yang lalu dan masih nonton bahagia-bahagia gitu. Benar-benar Baca-baca semuanya. komen-komennya yang lucu-lucu. Aku rasanya kita bukan hanya berdua, tapi kita kayak keluarga besar banget di YouTube. Komen-komennya pun, komen-komen kalian pun itu sebagai memori kita guys. Jadi aku waktu itu sempat mikir juga. Aku pernah lihat ada satu YouTuber yang YouTube-nya itu dihack, terus semua video-videonya dihapus guys. Dihapus dan nggak bisa balik lagi, dan itu sedih banget. Aku sampai mikir jauh ke sana kan. Wah gila sih, itu bikin aku ini banget lah, sedih banget gitu. Karena semua memori-memori aku dari yang aku belum kenal istriku, sampai aku pertama kali ketemu, sampai aku ngelamar, pernikahan kita, sampai di titik-titik viral-viral, pernah viral videonya, terus balik ke Turki, surprisein orang tua, itu semuanya memori kenangan hidup kita gitu. Aku kayak mikir, wah gimana nih, langsung aku udah kontak adik aku ya. Karena kebetulan waktu itu istriku lagi kerja di bandara kan lari-lari terus. Sibuk banget. Sibuk banget guys. Itu sampai kita gak bisa makan, gak bisa berhenti, gak bisa. Iya gak bisa istirahatnya gitu. Gak ada akses buat download atau ngurusin hacker gini, gak ada guys. Gak bisa bantu sama sekali. Aku kayak lari dari satu pesawat ke pesawat yang lain sambil chattingan sama suamiku dan sambil cari-cari di forum-forum orang-orang yang kehilangan akunnya, gimana cara baliknya. Tapi gak bisa fokus gitu, harus fokus sama benar. orang-orang di pesawat, sama suamiku, baca-baca forum, cari-cariin caranya kayak gimana gitu. Ya, aku gak bisa sama sekali buat pegang laptop, duduk di depan laptop, karena waktu itu aku di luar kota posisinya. Alhamdulillah untungnya ada adik aku guys, yang selalu ada di masa sulitku dan masa senangku ya. Alhamdulillah ada Thohir, makasih Thohir. Kalau foto dari sini. Iya, dia ngebantuin semua prosesnya ya dari awal, minta buat ngebalikin akses akunku ya. Karena kebetulan Thohir juga salah satu manajer di channel YouTubeku ya. Jadi yang manajer di channel YouTubeku ini ada dua, istriku dan adik aku gitu. Karena Thohir juga sebelumnya sempat jadi editor YouTubeku kan. Dan itu editnya beneran bagus-bagus banget waktu ya, di Indonesia ya. Waktu di Indonesia tahun lalu. Oh itu luar biasa guys editingnya. Kalau aku manajernya buat apa? Buat jawab-jawab komen-komen gitu. Komen-komen, buat kontrol. Kalau Thohir dia buat edit dan upload konten waktu itu. Nah, aku gak pernah hapus adik aku dari YouTubeku sebagai editor, tapi waktu di hack ini tiba-tiba adik aku juga kehapus aksesnya. Kita langsung ketemu dua cara guys buat ngebalikin akunnya. Yang pertama, kita nge-tweet tim YouTube dari Twitter. Ini yang sangat bantu. Nah, dari X. Dari forum yang aku sudah baca juga tentang orang-orang yang kehilangan akun, mereka juga tulis kita selalu kontak dari ini Google, YouTube, dan Twitter. Yang paling manfaatnya itu yang dari Twitter guys. Ya. Dan setelah kita kontak tim YouTube, itu kayak 10 menit kemudian itu langsung dibales guys. Tapi balasannya ini kayak formalitasnya mereka doang gitu. Mereka kirim YouTube Community Help yang sebenarnya tuh linknya udah kita buka, tapi gak bisa kita akses. Kita disuruh masuk ke akun kita, pakai password kita, tapi kan password kita udah diubah gitu. Sebenarnya nggak masuk akal sih. Kita minta buat recovery lewat telepon, tapi kan nomor telepon kita udah diganti gitu. Jadi ya benar-benar nggak masuk akal lah. Iya. Nah, yang kedua kita ngisi form langsung. Ini dari istriku guys. Istriku ketemu satu YouTube artikel gitu, terus dikirim ke aku kirim ke adekku buat ngisi formulirnya. Nah itu alhamdulillah dari sini sih kita dapat bantuannya ya. Link formulirnya aku taruh di deskripsi ini guys. Kalau misalnya kalian ada yang sama, yang kayak hack juga, aku doain semoga cepat balik YouTube-nya dan kalian bisa isi link formulir di kolom deskripsi ini. Jadi kayak ditanyain gitu semua informasi tentang akunnya ya, mulai dari kapan dibuatnya, terus IP address kita di mana, pernah install aplikasi atau game atau yang macam-macam gitu nggak? Itu pokoknya ditanyain detail semua di sana. Nah, untungnya aku bisa jawab dengan detail ya gitu ya. Terus juga ditanyain channel ID. Nah buat kalian yang mungkin
YouTuber juga di sini, aku saranin sih kalian backup channel ID kalian ke akun yang kedua gitu. Biar kalau misalnya akun pertamanya dihack, ya kalian masih bisa dapat informasi channel ID-nya. Terus juga kode keamanan 8 digit itu penting guys, karena di awal-awal waktu akunnya dihack itu diminta kode keamanan 8 digit. Nah, ini juga penting buat di backup ya. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai kode itu, kita juga bisa langsung akses akun YouTube kita gitu. Tapi waktu itu sayangnya aku nggak ngeh kalau kode keamanan 8 digit ini penting, jadi ya udahlah hilang. Nah, habis ngisi formulir itu 6 jam kemudian lah dari pihak YouTube ngehubungin adek aku ya, karena waktu itu kan ngisinya pakai emailnya adek aku, langsung dihubungin terus langsung terdeteksi tuh kalau misalnya akun kita terhack, artinya insya Allah itu udah aman lah. Nah, yang dari Twitter itu belum ada jawaban guys. Justru kita dapat jawaban tuh yang dari formulirnya ini. Nah, habis itu kita langsung disuruh login pakai akun kita yang kehack, tapi kan masih belum bisa ya. Setelah pakai coba cara lain gitu, akhirnya disuruh masukin email yang bisa untuk mereka kontak kita. Akhirnya aku masukin email kan. Setelah itu datang email lagi dari pihak Google untuk merecovery akun kita gitu. Dan alhamdulillah itu prosesnya cepat sih. Sebenarnya nggak sampai 28 jam ke atas ya. Itu aku rasanya kayak seharian lah gitu, langsung jadi gitu, langsung selesai. Alhamdulillah akses YouTube-nya kembali. Terus alhamdulillahnya juga belum di-upload konten-konten yang aneh-aneh lah gitu kan. Kadang ada yang upload konten Bitcoin lah, atau judi online lah, atau yang clickbait, ya, kayak clickbait. mereka bisa menggunakan foto kita, share link, dan semua orang yang klik link itu nanti hack lagi, dan itu kita yang tanggung jawab. Iya benar kan, jangan sampai lah gitu, atau konten yang tidak senonoh lainnya gitu ya. Aku tuh khawatir banget guys, karena kan selama ini ya konten kita positif gitu, kita gak mengarah ke arah judi online atau slot atau apa gitu kan. Nah, itu kalian jangan percaya, Iya. kita Kita nggak pernah yang kayak gitu-gitu lah. Kita nggak pernah share yang kayak gitu-gitu. Aku tuh khawatir banget gitu awal-awalnya. Dan alhamdulillah karena ada adekku yang bisa ngebantu. Alhamdulillah aku ucapin makasih sekali lagi Thohir. Terima kasih ya. Udah ngebantu kita di saat sulit kita. Dan udah ada selalu di masa senang kita. Pelajarannya adalah kita emang di era digital ini harus berhati-hati ya dengan sesuatu yang mencurigakan ya. Jangan langsung asal percaya, jangan langsung asal klik gitu. Mungkin sebelum kalian mengklik sesuatu tuh tanya dulu ya ke teman yang paham teknologi gitu. Ini bener gak nih? Atau cariin di Google juga sangat bantu tau. Soalnya mereka Iya, selalu benar. menggunakan link yang sama semua orang kan. Kadang-kadang aku bilang misalnya, kadang-kadang di Turki kita dapat pesan tentang kayak posta-posta gitu sih, kargo-kargo gitu. Dan mereka bilang, kamu bisa tracking kargo kamu di link ini gitu. Ya, terus langsung diminta informasi kartu kredit. Itu jangan percaya, jangan. Jadi aku langsung tulis di internet, aku dapat pesan dari kargo ini gitu. Tiba-tiba semuanya muncul gitu. Ternyata Ya, banyak orang yang benar. dapat, dan itu juga bisa hacker. membantu ya, benar. Itu juga bisa membantu sih. Jadi sekarang kan teknologi udah mulai canggih juga, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positifnya kita gunakan untuk searching hal-hal kayak gini, guys. Jangan sampai literasi kita ke teknologi juga rendah ya. Soalnya ini penting banget. Semakin maju zaman kan semakin tinggi kecanggihan teknologi ya. Jadi ya udah, itu aja sih dari kita guys. Semoga video ini bisa ngebantu, dan kalau misalnya ada teman-teman juga yang di sini terhack akunnya, semoga bisa balik lagi ya. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton video kita. See you in the next video, and as always, Jurus. Guru Shurus.